Azab yang menimpa seorang pelakor menjadi topik yang sering dibicarakan dalam masyarakat. Dalam cerita ini, kita akan menggali kisah seorang wanita yang terjerat dalam tindakan merusak rumah tangga orang lain. Cerita ini berfokus pada akibat dan pembalasan yang diterima oleh wanita tersebut, dengan pendekatan yang penuh moral dan pelajaran. Sari adalah wanita berusia 28 tahun, cantik, pintar, dan ambisius. Meskipun terlahir dari keluarga sederhana, ia berhasil membangun karir yang cemerlang di sebuah perusahaan multinasional. Banyak orang mengaguminya, tetapi sedikit yang tahu bahwa di balik kesuksesan itu, Sari merasa kosong. Ia merasa bahwa pencapaian profesionalnya tidak cukup untuk membuatnya bahagia. Dalam hatinya, ada rasa kesepian yang tak pernah terisi. Suatu hari, di sebuah acara kantor, Sari bertemu dengan Damar, seorang pria yang sudah menikah dengan Arum, seorang wanita cantik yang terlihat sangat bahagia bersama suaminya. Damar adalah tipe pria yang bisa membuat setiap wanita merasa ingin berada di dekatnya. Berwibawa, tampan, dan sangat perhatian terhadap orang lain. Ia juga sukses dalam karir dan sudah memiliki 2 anak. Hidup yang terlihat sempurna di mata orang lain. Saat pertama kali berbicara dengannya, Sari merasa ada sesuatu yang menarik dari Damar. Bukan hanya penampilannya, tetapi juga cara dia berbicara. Cara dia membuat orang merasa nyaman. Damar yang bekerja sebagai manajer senior sering terlihat dalam proyek besar, sehingga mereka sering bertemu dalam rapat-rapat perusahaan. Di sana, Damar selalu menunjukkan sisi kebijaksanaan dan dewasa yang membuatnya sangat menarik. Sari mulai sering mencari alasan untuk bisa lebih dekat dengannya. Ia mulai mempertahankan bahwa Damar selalu tampak sedikit lebih serius dan lebih tertekan belakangan ini. Meskipun ia tetap menunjukkan sikap yang baik kepada semua orang, hal itu menumbuhkan rasa ingin tahu Sari tentang kehidupan pribadi Damar. Sari mulai mencari tahu lebih banyak tentang Damar, dan apa yang ia temukan adalah kehidupan rumah tangga yang tampaknya stabil, tapi penuh tekanan. Damar sangat menyayangi Arum, tetapi mereka sudah lama tidak merasa hangat-hangat lagi seperti dulu. Sari yang mulai merasa tertarik pada Damar mulai mendekatinya lebih intens. Awalnya ia hanya bercakap-cakap ringan, tapi lama-kelamaan percakapan itu menjadi lebih pribadi. Damar meskipun sudah beristri, tampak memberi perhatian lebih pada Sari. Ia merasa nyaman berbicara dengan Sari, apalagi saat ia merasa bahwa Arum istrinya yang sering kali mengabaikan perasaan dan kebutuhannya. Di sisi lain, Sari merasa bahwa dirinya memiliki koneksi khusus dengan Damar. Ia tahu bahwa dia sedang memasuki area yang berbahaya, tetapi ia tidak bisa menahan perasaan yang berkembang di dalam hatinya. Dalam setiap pertemuan, Sari selalu berusaha untuk membuat Damar merasa lebih dihargai. Ia memperhatikan setiap detail kecil yang membuat Damar merasa diterima dan dihormati, sesuatu yang seperti tidak didapatkan lagi dari Arum. Lama-kelamaan, Sari mulai merasa lebih dekat dengan Damar. Mereka mulai tertukar pesan-pesan pribadi, dan percakapan mereka mulai melampaui batas profesional. Damar yang tadinya hanya sekedar teman kerja, kini mulai menunjukkan ketertarikan lebih. Ia mulai menceritakan masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangganya. Bagaimana Arum mulai berubah setelah mereka memiliki anak kedua. Bagaimana rasa cinta itu terasa semakin memudar. Sari tidak tahu apakah Damar menyadari apa yang sedang terjadi, tapi ia merasa bahwa ia bisa memberi apa yang Damar inginkan: perhatian, kasih sayang, dan pengertian tanpa menghakimi. Ia mulai berpikir, mungkin ini adalah kesempatan untuk mendapatkan pria yang sesempurna ini. Suatu malam, Damar mengundang Sari untuk makan malam di sebuah restoran mewah. Ia mengatakan bahwa ia perlu berbicara tentang masalah pribadi yang tak bisa ia bicarakan dengan siapapun, bahkan dengan Arum. Saat itu, Sari tahu bahwa mereka sedang berada pada titik tak bisa kembali lagi. Selama makan malam,
Damar mengungkapkan perasaannya dengan sangat terbuka. Ia merasa kesepian, merasa bahwa dalam hubungan pernikahannya ia telah kehilangan dirinya. Arum meskipun ia sangat mencintainya, sudah tidak lagi memberikan perhatian yang sama seperti dulu. Sari mendengarkan dengan penuh empati dan pada titik tertentu, ia menggenggam tangan Damar, memberinya kenyamanan yang sudah lama ia cari. Kadang aku merasa terjebak dalam pernikahan ini. Sari, aku tahu ini salah, tapi aku juga merasa tidak punya pilihan, ujar Damar dengan suara serak. Tatapannya penuh kekhawatiran. Sari yang sudah sejak lama menyimpan rasa tertarik kepada Damar, merasakan momen itu sebagai titik balik. Ia tidak lagi bisa menahan perasaannya. Mereka berdua akhirnya berciuman malam itu. Di bawah cahaya sinar rembulan yang terang benderang, Sari merasa bahwa ini adalah langkah pertama menuju kebahagiaan yang sudah lama ia cari. Namun, meskipun perasaan itu terasa menyenangkan pada saat itu, Sari tahu bahwa ini adalah langkah yang penuh konsekuensi. Meskipun ia mulai merasa bangga karena berhasil merebut perhatian Damar, ia juga sadar bahwa ia telah mengorbankan sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu kebahagiaan orang lain. Hubungan gelap mereka terus berlanjut. Sari tahu bahwa ia telah memasuki dunia yang penuh dengan kebohongan, tetapi ia tidak bisa menghindarinya. Damar juga semakin terjerat dalam perasaan bersalah, tetapi ia merasa tidak bisa keluar dari hubungan ini. Setiap kali ia bersama Sari, ia merasa hidup kembali. Namun, setiap kali ia kembali ke Arum, rasa bersalah menggerogoti dirinya. Sari, meskipun sering merasa euforia saat bersama Damar, mulai merasakan perasaan kosong yang sama dengan yang ia rasakan sebelumnya. Ia sadar bahwa Damar tidak akan pernah bisa sepenuhnya meninggalkan keluarganya. Sari merasa hampa dan hubungan mereka mulai terasa seperti sebuah permainan, di mana setiap pihak saling menyembunyikan kebenaran. Sementara itu, Arum yang mulai merasa ada yang tidak beres, mulai menyelidiki lebih dalam. Ia merasakan perubahan sikap Damar yang mulai mencari tahu. Akhirnya, ia menemukan bukti perselingkuhan itu lewat pesan-pesan di ponsel Damar yang tanpa sengaja tertinggal. Hancur hatinya, Arum memutuskan untuk menghadapi Damar dan menuntut penjelasan. Arum memutuskan untuk menemui Sari. Mereka bertemu di sebuah kafe, dan pertemuan itu terasa seperti pembalasan yang sudah lama ditunggu. Arum tidak berteriak, tidak marah secara berlebihan, tetapi kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah hukuman yang paling pedih. Kamu tahu, Sari, apa yang kamu lakukan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan yang sejati, kata Arum. Matanya berkaca-kaca. Kebahagiaan yang kamu coba ambil dari aku dan anak-anak akan kembali kepadamu. Semua yang kamu lakukan untuk merusak rumah tangga orang lain akan kembali pada hidupmu dengan cara yang tak terduga. Sari merasa dunia seolah runtuh seketika. Ia tahu bahwa apa yang telah dilakukannya adalah salah, tetapi rasa takut dan penyesalan datang terlambat. Ia melihat wajah Arum yang terluka, dan ia menyadari bahwa meskipun ia bisa merusak hubungan mereka, ia tidak bisa menghancurkan cinta sejati yang ada di antara Damar dan Arum. Setelah kejadian itu, hidup Sari mulai berubah drastis. Reputasinya tercemar di tempat kerja. Hubungan pertemanannya mulai renggang, dan ia merasa terasingkan meskipun ia berusaha melupakan Damar. Ia tidak bisa melarikan diri dari kenyataan bahwa ia telah merusak kebahagiaan orang lain. Kehidupan Damar dan Arum meskipun sempat terpuruk akhirnya pulih. Mereka pergi ke konseling pernikahan, dan Damar kembali menjadi suami yang setia. Mereka berhasil melewati cobaan itu, dan hubungan mereka menjadi lebih kuat. Di sisi lain, Sari merasa semakin kesepian. Meskipun ia mencoba mencari kebahagiaan dengan pria lain, hatinya selalu kosong. Pada suatu malam yang sepi, Sari merenung. Ia sadar bahwa
Azab yang ia terima bukan hanya tentang kehilangan damar, tetapi juga tentang kehilangan dirinya sendiri. Kebahagiaan yang ia kejar hanya membuatnya semakin jauh dari apa yang benar-benar penting dalam hidupnya. Sari akhirnya memutuskan untuk pergi jauh dari kota, mencari ketenangan dan mulai memperbaiki diri. Namun, ia tahu bahwa perbuatannya akan selalu menghantuinya. Azab itu tidak hanya datang dalam bentuk kehilangan, tetapi juga dalam bentuk rasa bersalah yang tak akan pernah hilang dalam hidupnya. Jangan lupa kalau suka video ini kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe untuk konten-konten seru berikutnya.